Halo, hari ini saya akan membawakan perdagangan pada tanggal 21 September 2020. Hari ini marketnya bergerak kurang baik ya, seperti ulasan saya sebelumnya bahwa potensial akan terjadi sideways dan harapan saya ketika hari ini turun ya, tapi tidak disertai volume. Saya tadi melihat transaksinya nggak terlalu besar ya. Transaksi hari ini bahkan asing hanya membukukan net sale minus 311,1 miliar saja. Jadi saya ada melihat ada peluang di hari Selasa, Rabu, dan Kamis untuk rebound. Atau setidaknya, at least setidaknya di Selasa dan Rabu ada peluang untuk rebound sedikit ya. Nah, nanti kita lihat di hari Kamis dan Jumat kita cermati. Kalau memang masih rebound, akan baik ya. Walau begitu, tetap seperti saya bilang, saya katakan sebelumnya di market review yang weekly, bahwa pada dasarnya IHSG di bulan September, di menjelang akhir September dan awal Oktober, itu ada di titik krusial, yang mana cenderung agak koreksi. Jadi, Bapak Ibu, saya sarankan untuk tidak menggunakan dana secara maksimal ya. Batasi maksimum dana di 30% saja. Karena market bergerak unpredictable ya, kita tidak bisa selalu prediksi arah market dengan tepat. Jadi sebaiknya Bapak Ibu gunakan money management sehingga bisa belinya bertahap. Jadi ketika Bapak beli dan ternyata dia masih akan koreksi atau dia masih akan bergerak sideways, kita masih punya dana untuk beli di harga dengan harga yang lebih murah. Oke, kita langsung mulai aja ke pembahasan, ke review sahamnya, market itu kondisi kayak gimana, dan saya akan memperlihatkan chartnya ya, memperlihatkan chartnya. Ya, seperti yang tampil di layar Bapak Ibu saat ini ya, chart composite pada perdagangan tanggal 21 September 2020 ini, kita melihat dia sedang menguji support di level 5.000-nya ya. Jadi 5.000 ini adalah angka raw number, yang mana angka-angka bulat itu seringkali menjadi support bayangan. Jadi walaupun mungkin perdagangannya nggak level itu, harga itu bukan di titik yang sering harga terjadi pantulan, tapi seringkali menjadi kayak efek psikologis ya. 5.000, 10.000 itu adalah harga-harga yang mana seringkali kita menjadi level, kalau mamanya dari bawah mau menembus ke atas, kita jadi susah untuk tertembus. Demikian sebaliknya, ketika dari atas mau turun ke bawah, ketika ketemu angka raw number tersebut akan sedikit terhalang ya, ada sedikit terhalang. Itu psikologi market sih sebenarnya. Kalau kita ngomong mengenai relevansi atau data validnya, tentu saja susah dikatakan ya, tapi seringkali terjadi ketika dia mau breakdown 5.000 kayak seolah kayak ada yang nahan, dan begitu juga ketika dia mau break up 10.000 atau 5.000 juga ada yang nahan. Seperti itu. Di saham pun sama, nggak cuma di IHSG saja. Jadi kalau di chart itu, kalau level raw number seringkali menjadi efek psikologis ya, resisten atau supportnya. Dan pada perdagangan hari ini saya melihat merata ya, sektor cukup ambles ya, cukup merata ya, rata-rata di level antara 1%-an, dan yang terberat sampai 2% ya. Pemberat indeks di 2% itu ada di basic industry dan infrastructure. Coba kita lihat saja langsung perdagangan di sektor basic industry. Nah, ini kayak flip-flop ya.
warna abu-abu merah ya, itu tergambar hijau merah, tapi kecenderungannya melemah ya. Jadi kita harus waspadai ketika candle sekali lagi berada di bawah selendang, itu bahaya. Lalu selain basic ada infrastruktur. Infrastruktur pun sama ya, posisinya dia tertahan di areal selendang. Nah ini bahaya, hati-hati ya. Dia posisi sekarang sudah berada di bawah selendang lagi, jadi udah bikin lower low. Kalau saya lihat candlenya adalah merah tua, jadi ada memiliki kecenderungan untuk koreksi lanjutan ya. Dan hari ini yang jadi juara indeks adalah sektor agri ya. Kita coba lihat agri ini yang hari ini termasuk tertahan ya dengan reboundnya Astra Agro Lestari, yang juga sudah kita ulas di market review saya sebelumnya ya mengenai Astra Agro Lestari. Dan yang bisa kita cermati ya, yang positif kebetulan cuma sektor agri, yang lain semua rata koreksi semua. Dan saya akan cermati satu sektor lagi-lagi, finance ya. Karena kalau kita mau lihat IHSG apakah bisa rebound atau enggak, kita harus lihat dari sektor yang satu ini. Karena sektor ini cukup berat bobotnya terhadap indeks. Bahkan seringkali kita bilang identik ya, kalau sampai indeks sampai merah, hampir bisa dipastikan finance merah ya. Jadi ini cukup jadi pemberat ya. Jadi dengan catatan yang lain bisa melakukan perlawanan ya. Kalau misalnya bisa melakukan perlawanan, indeks ini juga lumayan tertahan. Tapi kita lihat hari ini karena transaksinya praktis nggak terlalu besar, jadi didominasi oleh finance sektor ini ya sebagai penggerak indeks. Dan kebetulan dia koreksi. Dan saya melihat kalau bahwasanya finance ini sudah ada di area support nih. Kalau dia tidak ada isu negatif lainnya, saya lihat dia punya potensi untuk technical rebound untuk dalam jangka waktu dekat ya. Selain finance ada mining yang saya selalu cermati dan saya selalu ini katakan. Dan saat ini mining ini sudah ada di bawah V-line. Jadi karena saya lihat ada posisi flip flop, jadi kita lihat kesempatan ini untuk besok kita kasih kesempatan. Kalau dia candlenya merah tua lagi, wah itu bahaya ya. Berarti dia bikin lower low. Saya sarankan Bapak Ibu untuk sell on strength atau take profit dulu. Ya, saat ini praktis sebenarnya rekomendasinya saya tidak bisa terlalu banyak karena posisi semua rata-rata sudah terkoreksi dalam buy on weakness. Jadi secara technical chart saya hanya bisa melihat yang mana potensial rebound, beberapa emiten yang beberapa potensial rebound. Dan itu sifatnya masih sangat spekulatif ya. Kalau saya lihat yang potensial masih ada potensial yang saya melihat itu sebenarnya ERA ya. ERA hari ini turun cukup dalam dan saya lihat tertahan di level skyline. Nah, di level skyline ini saya lihat dia sudah berhasil nutup gap, ERA berhasil nutup gapnya, dan kalau dia besok bisa rebound ini akan baik ya, karena dia udah turun cukup lama ya, dan sudah sideways juga, sudah nutup gap juga, dan bisa saja dia besok bisa technical rebound dulu ya. Selain ERA, saya ada melihat kans di emiten di UNTR kalau nggak salah. Nah ini lumayan tertahan di atas selendang ya, di atas selendang, dan dia cukup stabil. Dan saya melihat pada dasarnya dia kalau lagi sideways gini dia cukup lumayan tertahan. Dan kita lihat coba ini areal supportnya, kalau kita lihat, kita cermati, nah dia masih bergerak di areal ini ya. Ya ini sementara Bapak Ibu kalau yang masih ada posisi di sini silakan hold dulu. Oke. Kemudian tadi tentu saja Astra Agro Lestari ya. Kekurangan Astra Agro Lestari ini cuma satu, yaitu dia tidak bisa tutup di atas selendang. Tepatnya persis dia di atas selendang, kurang di bawah sedikit ya, kurang satu tick aja saya melihat, 1 atau 2 tick saya lupa. Tapi pada dasarnya ini masih oke ya. Jadi saya lihat kalau Astra Agro Lestari ini bisa breakout kotak biru ini, ya itu boleh dicermati ya, boleh
kita boleh trading buy. Kemudian selain Astra Glow Lestari ini, yang saya masih lihat ada kansnya untuk rebound, untuk melakukan ini adalah tadi saya lihat adalah BBRI. BBRI ini saat ini sudah tertahan di area level 3.200-an, dia bergerak deviasinya nggak terlalu jauh ya. Dan kalaupun memang turun dengan area support paling bawahnya juga nggak terlalu jauh. Jadi bahaya kalau dia bisa breakdown ini. Selama belum breakdown ini, Bapak Ibu boleh cicil beli ya. Tentu saja kalau BRI kita nggak bisa bilang beli sekarang besok taking profit jual, nggak bisa ya. Kita harus ada time frame waktu yang kita tradingkan. Mungkin dalam jangka waktu 2 minggu atau 1 bulan. Jadi kasih ruang bergerak bagi BRI untuk bergerak ya, karena bobotnya cukup berat ya, besar ya. Selain BBRI kita ada lihat Indofood ya. Indofood ini juga menarik. Kenapa menariknya? Setelah dia sempat naik tadi, saya udah happy karena dia di atas selendang, tapi ternyata dia koreksi dan tertahan di bottom selendang bawah. Jadi kalau dia jebol level 2 ini kali ini, itu langsung jual aja, cut loss aja. Sementara belum jebol ya masih aman-aman aja, bertahan aja. Saya lihat level 7.400-nya bisa dijadikan acuan untuk jadi level support ya. Kalau dia breakdown level sampai breakdown 7.400, hati-hati. Hati-hati. Tidak lupa, saya harus bahas kawan-kawan dari BRI, yaitu Bank BNI ya. Bank BNI juga posisi sudah di support ya. Kalau sampai jebol ini juga ya cukup bahaya, jadi saya bilang jualan dulu. Nah, ini ya, kalau dia sampai jebol ini, ya ini berbahaya ya, 4.420-an ini kalau dia sampai jebol berbahaya. Tapi kalau sekarang areal ini saya rasa kok best value ya untuk dibelanja, karena dia sempat sideways lama di areal ini, di harga ini, tepatnya harga bottomnya dia sebenarnya ketika dia sideways ya, 4565. Tapi saya lihat kalau dia besok sampai jebol level 4.500, dia potensial ke 4.400-an dulu. Lalu ada juga yang tertahan lumayan bagus adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri sama, dia tertahan di level support saya ya, jadi potensial masih akan baik kalau dia bisa rebound. Kita menanti-nantikan ya, kita berharap. Soalnya gini, kalau kita prediksi, oh kemungkinan besar market bakal hijau. Nah, biasanya yang jadi penggerak utama biasanya finance-nya dulu. Jadi itu sebabnya saya kasih beberapa ulasan di sektor finance lebih detail. Kemudian Bank BCA. Bank BCA selalu kita rekomendasikan sebagai salah satu pemegang market cap Indonesia, bahkan di nomor 1 di Indonesia sekarang. Dan posisi sekarang dia swing di antara, saya punya susunan level support dan resisten ini ya, dia swing di sini persis. Jadi ya kalau mau nawar ya nawar di areal ini ya, di 28 ribuan itu boleh Bapak Ibu belanja. Yang mana kalau belanja sampai jebol kotak biru yang di bawahnya ini, silakan cut loss ya, nggak usah ditanya, saya nggak usah ditanya lagi, silakan langsung ambil action saja. Nah, target saya tentu saja kalau Bapak Ibu beli ini ya targetnya ke atas ini 28.600 dulu ya, flip flop ini soalnya dia hijau merahnya pergantiannya begitu ya, jadi coba diperhatikan, dicermati. Kemudian ada ICBP, sebenarnya tadi saya harus bahasnya tadi setelah Indofood ya. Nah, ICBP ini tertahan di daily, saya lihat tertahan di areal V-line. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk spek buy ini udah 2 kali nih, ini 1, ini 2. Ya, kalau mau Bapak Ibu masuk spek buy di level 10.000. Seperti saya bilang tadi, level 10.000 adalah level round number, yang mana Bapak Ibu bisa lihat dia susah sekali untuk jebol 10.000 sampai ke dia nyungsep. Tapi kalau dia memang sudah jebol 10.000 dan dia ke bawah, nah itu be careful ya, hati-hati. Jangan bilang, wah nanti ini sahamnya kan bagus Pak, gini dan sebagainya. Tapi endingnya ketika nggak nyangkut ya galau juga ya. Oke, tidak perpanjang lagi, sudah 15 menit market review ini. Sekali lagi saya juga berdoa terhadap kondisi market, semoga segera pulih ya, walaupun saya tetap katakan bahwa kita harus berhati-hati karena potensial untuk koreksi juga masih terbuka lebar, yang mana di daily, posisi di daily itu dia belum mampu untuk keluar dari area
Karena downtrendnya ya, dia harus di atas Lendang dan harus di atas Skyline baru bagus ya. Jadi saat ini kita masih penuh tekanan, berada di dalam tekanan. Oke, itu dulu market review dari saya. Tidak lupa saya berpesan kepada Bapak Ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Gunakan masker selalu dan sering-seringlah mencuci tangan. Stay safe semua, stay healthy, and God bless you all.